Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Yasir Neniama dan Cindy Permadi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya akan hadir di paruh kedua dan di paruh pertama informasinya akan disampaikan oleh Cindy Permadi. Silakan Cindy. Ya Yasir, terima kasih. Retret masih jadi materi kita. Informasi pertama saudara, hari ketiga retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah akan diisi dengan salah satu agenda yaitu pemaparan materi dari Menkyu Sri Mulyani soal pengelolaan dan efisiensi anggaran. Pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pengelolaan anggaran, terutama terkait efisiensi untuk menyusun APBD perubahan, akan dilaksanakan pada malam hari. Kegiatan retret di hari ketiga diawali apel pagi yang dilanjutkan dengan kegiatan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah sesi ibadah, akan ada pembekalan materi soal wawasan Nusantara yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Daerah kami lagi defisit dan juga rumah sakit kami juga lagi defisit walaupun belum, tentu kami ingin menunggu kehadiran Ibu Menteri Keuangan dan dalam rondom beliau itu nanti pukul 19 ya pada malam ini insya Allah juga kami sudah siapkan pertanyaan tentang masalah efisiensi anggaran. Bagaimana kami bisa akan mencapai cita Bapak Presiden Republik Indonesia sementara kami ini defisit, kemudian tambah lagi efisiensi 60,9 miliar. Maka secara otomatis kami selaku kepala daerah Kota Sebulu Salam akan mempertanyakan ini. Nah, bagaimana ke depannya kami bisa mencapai cita. Hari ketiga retret, Wamendagri Bima Arya menyebut belum ada tambahan jumlah peserta ataupun perwakilan kepala daerah yang hadir dari retret di Akmil Magelang. Total ada 450 peserta mengikuti pembekalan dan masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir tanpa keterangan. Kehadiran mereka tetap ditunggu, mengingat pentingnya pembekalan dalam retret ini. Nggak ada perubahan, masih tetap angka yang sama, masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir. Ada kabar Pak Ari? Belum ada. Kita masih menunggu. Kalau jumlah kader PDIP yang ada juga belum ada. Ya, Belum ada. ya, itu kan artinya angkanya ya sebagian juga sudah bergabung di sini. Bapak saya, kakek saya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi soal Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sudah tiba di Yogyakarta. Ia mengatakan untuk tanya langsung ke Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait hadir atau tidaknya di retret kepala daerah di Akmil Magelang. Mas Pram di Magelang komunikasi terakhirnya sama Mas Pram apa? Apa? Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta. Tanya Mas Pram. Sehari sebelumnya, sejumlah kepala daerah asal PDI Perjuangan yang diminta Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menunda retret terpantau sudah berada di Kota Magelang. Sejak Sabtu siang, sejumlah kepala daerah PDIP berkumpul di salah satu kafe di kawasan Cacaban, Kota Magelang, sekitar 2 km dari Kompleks Akmil Magelang. Terpantau di lokasi, ada Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Mereka mengaku siap untuk ikut retret namun menunggu keputusan DPP PDIP. Lalu bagaimana jalannya retret hari ketiga ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Akademi Militer Magelang. Putu, selamat petang. Per hari ini jadi sudah ada kepastiankah kalau kader dari PDIP akan ikut atau tidak? Ya, selamat petang, Cindy dan juga saudara. Sampai dengan sore hari ini memasuki pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, belum ada perkembangan yang signifikan, masih sama seperti beberapa hari kemarin di mana kader-kader PDI Perjuangan yang masih ataupun juga sudah berada di Magelang ini belum masuk ke area atau kompleks Akademi Militer yang ada di Magelang, Jawa Tengah, karena memang sesuai juga dengan surat edaran yang kemarin ramai dibicarakan publik, kemudian juga sudah sempat ada statement secara resmi begitu ya, baik itu dari Hasto Wardoyo, Wali Kota
Yogyakarta, kemudian juga ada kemarin konsolidasi. Ini memang sampai dengan hari ini masih menunggu instruksi terbaru dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun kalau bicara soal angka, Cindy dan juga saudara, memang dari pagi tadi sempat disampaikan bahwa angkanya ini masih sisa 47 ya yang belum bergabung mengikuti retret kepala daerah yang ada di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tapi dari informasi terbaru yang tadi saya coba kolek gitu atau kumpulkan, ini memang jumlahnya karena per kemarin ini ada satu kepala daerah dari tebing tinggi yang masuk ke area kompleks Akmil, sehingga total kepala daerah yang belum mengikuti retret kepala daerah secara serentak ini jumlahnya ada 46 kepala daerah. Nah, nama-namanya ini memang tidak dirinci oleh Wakil Menteri Dalam Negeri seperti yang tadi juga sempat kita dengarkan sama-sama begitu ya kutipan pernyataannya pada pagi hari tadi. Jumlahnya kurang lebih masih sama, tapi perubahannya hanya di angka tadi saja bahwa dari 47 sekarang tinggal 46 kepala daerah yang belum bergabung dan ini juga masih ditunggu kedatangannya. Kalau lihat bagaimana dinamikanya, sebetulnya kan pertanyaannya adalah menunggu apa sih gitu, sudah sampai di Magelang kok belum juga masuk ke area Akmil begitu, padahal rekan-rekan yang lain, kepala daerah yang lain ini sudah tiba lebih dulu, kemudian juga sudah mengikuti pelatihan, diskusi, kemudian juga sudah mulai bonding begitu kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri. Memang sampai dengan saat ini nampaknya bukan hanya di Magelang saja konsolidasi ini terjadi, tapi juga di Jakarta, di mana selama beberapa hari ke belakang kediaman dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan ini masih terus didatangi sejumlah pihak. Bahkan tidak hanya oleh kader-kadernya saja, seperti Pramono kemarin sempat datang ke TU, kemudian juga ada Said Abdullah, ada Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDI Perjuangan, kemudian juga beberapa kader yang lain, tapi juga ada pihak yang bukan kader sudah menjadi bagian dari pemerintah. Ini nampak masuk ke kawasan atau kediaman dari Megawati Soekarno Putri yang ada di Tengku Umar, ya ini Budi Gunawan. Nah, kalau melihat hal tersebut begitu ya, nampaknya konsolidasi ini bukan hanya dilakukan di Magelang saja, tapi juga di Jakarta. Nah, melihat bagaimana dinamika yang terjadi, rasa-rasanya kalau kita tarik jauh ke belakang sebelum surat instruksi atau surat edaran dari Ketua Umum ini muncul terkait dengan penundaan retret, ini memang berkaitan dengan adanya politisasi hukum Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto. Apakah kemudian dinamikanya ini adalah berkaitan dengan status penahanan dan juga tersangkanya Hasto Kristianto, karena sebelumnya juga sempat mengajukan pra peradilan tapi meski sudah terjadwal begitu, nama Hasto Kristianto ini tetap masuk dalam daftar tersangka dan kemudian ditahan oleh lembaga anti rasuah KPK. Nah, apakah kemudian dinamikanya muncul karena terkait dengan status tersebut? Nah, ini yang masih kami cari juga informasinya, konfirmasi secara resmi begitu ya, baik itu dari PDI Perjuangan yang ada di Jakarta ataupun juga kader-kader lain sebagian yang sudah berada di Magelang, ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi satu hal pasti yang berhasil kami kutip dari PDI Perjuangan, yakni dari salah satu kadernya yang juga merupakan kepala daerah, yakni Masinton Pasaribu, ini menyampaikan bahwa memang kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari ini kemarin berarti antara hari ini atau besok begitu di hari Senin, ini kubu PDI Perjuangan yang belum bergabung begitu ya, kepala daerah yang belum bergabung ini kemungkinan besar akan bersama begitu ya, akan berkumpul bersama menjalani retret. Nah, tapi sekali lagi kita tidak boleh berandai-andai karena sampai dengan saat ini kurang lebih saya sudah menyampaikan informasi 5 menit begitu ya. Ini masih terpantau belum ada kader PDI Perjuangan yang nampak muncul di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbicara soal agenda, sebetulnya kalau pada hari pertama ini sifatnya seremonial, kemudian di hari kedua kemarin ini banyak materi dari Lemhanas, hari ini materinya ini justru cukup krusial karena ini berbicara soal anggaran dan juga efisiensi, di mana materi ini nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tentu saja ini menjadi sorotan karena misalnya saja Kepala Daerah Maluku Utara begitu ya, Shirley ini menyampaikan memang yang ditunggu-tunggu dalam retret kali ini adalah pemateri Menteri Keuangan, karena yang dinantikan adalah bagaimana kemudian bisa bicara soal ekonomi hijau yang fokusnya juga bukan hanya meraup untung tapi juga menjaga lingkungan, kemudian juga ekonomi biru di mana
kekayaan laut ini juga bisa dioptimalisasi begitu untuk juga menjadi pundi-pundi di daerah masing-masing. Nah, dari Maluku Utara ini juga menanti materi ini. Artinya nanti jam 7 ya ini 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, para kepala daerah ini bukan hanya mendapatkan materi saja begitu, tapi nanti akan ada sesi di mana akan dipisah atau dipecah menjadi kelas-kelas kecil supaya para kepala daerah ini bisa berdiskusi kira-kira soal anggaran. Ketika misalnya ada yang bisa diefisiensi atau dipangkas, ini di sektor mana. Tapi bukan hanya memangkas saja, juga soal optimalisasi. Kira-kira setelah dipangkas, anggarannya akan dipakai kemana? Apakah sektor ketahanan pangan misalnya, atau justru di sektor-sektor lain? Seperti kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Bobi Nasution yang memang fokusnya adalah untuk kelapa sawit begitu. Apakah ini bisa dilanjutkan? Kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan ekonomi hijau, bagaimana kelangsungannya bagi lingkungan agar tanah yang sudah ditanami oleh kelapa sawit ini tetap bisa digunakan dan tidak mati begitu saja. Dan tentu saja menghindari atau mengurangi dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari penanaman kelapa sawit begitu. Jadi memang hal-hal inilah yang nanti akan dibahas. Kemudian juga harapannya dalam diskusi tersebut masing-masing kepala daerah ini juga menyampaikan permasalahan di daerah masing-masing dan itu bisa menjadi insight bagi pemerintah pusat. Keselarasan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini yang kemudian menjadi fokusnya atau targetnya. Tapi ya kita bicara penting dan tidak penting tentu itu subjektif begitu ya, klaim dari masing-masing pihak. Tapi satu hal yang pasti sampai dengan hari ini jumlahnya masih ada 46 kepala daerah yang kemudian belum datang dan masih ditunggu kehadirannya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Cindy. Jurnalis Kompas TV ini Putu Tristanda, terima kasih atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Putu. Saudara tetap bersama kami. Usai jeda kami hadirkan informasi soal PSSI yang resmi memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia.